Kang Yayan, suara saya bisa terdengar? Jelas, Teh. Oke. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih sudah bergabung dalam kajian filsafat yang ke-38 ya, Kang Yayan ya? 39. Dan alhamdulillah kita konsisten menyelenggarakan kajian filsafat ini sebagai bentuk salah satu ikhtiar juga ya untuk mewaraskan common sense. Tentu saja ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Studi Agama dan Filsafat, kemudian Genial ID dan DIP Indonesia. Nah, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kajian filsafat malam Jumat ini. Mungkin ada yang baru bergabung di diskusi filsafat hari ini gitu ya. Ada juga yang sebelum-sebelumnya sudah pernah bergabung. Dan malam ini kita akan membahas topik sebetulnya yang sama dengan minggu lalu mengenai nation building, kemudian federalisme dan perceraian politik, gagasan Weinorman. Kalau di minggu lalu itu kita membahas mengenai nation building Weinorman yang berupaya untuk menasionalisasi terhadap kelompok minoritas bangsa, kemudian berupaya untuk menasionalisasi kelompok minoritas yang berasal dari para imigran. Nah, malam ini yang kita bahas karena nation building sudah dibahas di minggu lalu, maka di minggu ini kita akan membahas mengenai federalisme dan perceraian politik. Sebagaimana sebetulnya kita tahu ya bahwa federalisme ini kerap kali menjadi penyebab disintegrasi bangsa atau perceraian politik gitu, dan federalisme ini kan luas ya, bisa menyangkut sistem pemerintahan, bisa juga menyangkut sistem politik, juga ekonomi. Dan di Indonesia sendiri sebetulnya pernah menerapkan bentuk negara federal ya, kalau tidak salah 27 sekitar 1949 gitu sampai 1950. Nah, dulu tuh memang gagasan awal negara federal itu menjadi ide dari pemerintahan kolonial Belanda dalam perundingan Linggarjati. Namun memang pada perkembangannya Indonesia juga Indonesia benar-benar menerapkan bentuk negara federal hasil pasca penandatanganan hasil konferensi meja bundar di Den Haag Belanda itu gitu ya, tahun 1949, dan pemerintahan federal di Indonesia dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat juga. Nah, dalam konstitusi RIS juga bentuk negara Indonesia adalah federasi yang terdiri atas 7 negara bagian dan 9 negara kenegaraan. Nah, terkait dengan hal itu sebetulnya bagaimana perspektif dari Weinorman ini terhadap federalisme dan perceraian politik. Untuk itu kepada Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat dipersilahkan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk menyampaikan pemantiknya kepada kita semua. Silakan, Kang. Baik, terima kasih kepada Teh Neni ya yang sudah memandu diskusi kali ini. Teh Neni di mana? Di Tasik apa di Jogja nih? Oh, di Jogja, Kang. Ini lagi di rumah sakit ini. Lagi nungguin ibu lagi sakit. Itu di Tasik? Iya, di Tasik. Oh, ibunya lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Teh Neni ya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berdoa ya untuk kesembuhan ibunya Teh Neni yang tetap menyempatkan menemani kita berdiskusi walaupun menjaga orang tua yang sedang sakit. Anak berbakti banget ini. Tetap keilmuan berjalan tapi tetap menjadi anak yang berbakti ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya
Teh Neni bisa. Hakikat belajar filsafat sama Kang Iqbal kan. Oh gitu ya. Mudah-mudahan dua-duanya tercapai ya. Diskusi ini lancar, kemudian niatnya untuk mendampingi orang tua sampai sembuh juga bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Amin. Bapak Ibu semua, pertama saya ingin sampaikan bahwa ini adalah mungkin sebelum Ramadan ini terakhir ya kita membahas tentang filsafat politik ya. Filsafat politik tentang multikulturalisme, karena minggu depan kita sudah masuk Ramadan ya Pak Yayat ya? Iya, masuk Kang. Ya. Ini kan udah puasa. Kita perlu berdiskusikan nih, karena kalau bulan Ramadan kan jam segini nih sebagian besar pada taraweh ya. Pada taraweh atau lagi enak-enakan lagi enak menikmati sirup setelah selesai gitu kan, sebagian yang puasa gitu ya. Nah, apakah tetap akan dilakukan diskusi seperti ini atau dilakukan di jam yang berbeda, misalnya menjelang buka puasa ya, jam 4 sore sampai jam setengah 6 gitu ya. Kita cari waktu yang kita bisa lakukan tetap diskusi seminggu sekali, tapi mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk ngabuburit ya buat yang puasa, supaya malamnya kalau mau tarawehan masih bisa tarawehan, sorenya ya daripada sore sambil nunggu buka puasa kita bisa diskusi ya. Mungkin temanya bisa disesuaikan. Saya sudah ngobrol dengan Kang Yayan. Ada beberapa agenda yang sebetulnya dulu sempat kita bicarakan tapi belum sempat diwujudkan, yaitu kita ingin membahas sumbangan filsafat politik dari 3 orang filsuf Arab. 3 orang filsuf Arab yang terkenal, yaitu Abu Nasr Al-Farabi, kemudian Ibnu Rushd dan Ibnu Khaldun ya. Itu adalah 3 nama yang bisa disebut, dan ketiganya menulis buku tentang negara ya. Misalnya Al-Farabi menulis beberapa buku tentang teori negara. Kemudian Ibnu Rushd juga menulis ya tentang teori politik, khususnya di buku yang komentar atas buku Politeia-nya Platon gitu ya. Kemudian Ibnu Khaldun jelas ya, dia seorang ahli sejarah, juga menulis sejarah sosial termasuk juga perkembangan negara ya, perkembangan sosiologi politik tentang negara yang kuat. Negara yang kuat ya, dan Ibnu Khaldun bisa diperbandingkan dengan Machiavelli. Nah betul ya. Dan merumuskan sebuah teori ya Bu ya. Itu yang saya biasa ngajar gitu kan. Yang khas Ibnu Khaldun gitu ya. Nah ini sedang saya pertimbangkan, kalau memang Bapak Ibu cocok nih, Kang Yayan cocok, bulan Ramadan gitu paling nggak 3 kali atau 4 kali kita membedah 3 teori itu, supaya ada bau-bau Ramadannya gitu ya, bau Ramadan, dan ada berbau-bau Arabnya, meskipun yang dibahas bukan agama sebetulnya, teori politik juga ya, teori negara juga gitu. Dulu sempat kita bahas sebetulnya Farabi, Ibnu Rushd, tapi yang dibahas teori etikanya ya, teori tentang keutamaan, bukan teori tentang negara. Memang itu dulu kita sisakan, teori tentang negara kapan-kapan akan kita bahas, tapi belum ketemu momennya gitu ya. Nah sekarang kok kayaknya kalau mau semacam kajian Ramadan agak berbau-bau pemikiran Arab, mungkin boleh juga ya membuka kembali PR lama, mengkaji kembali sumbangan ya teori penting dari 3 filsuf Arab tadi ya, Al-Farabi, Ibnu Rushd dan Ibnu Khaldun. Mungkin dalam waktu, bukan filosof Arab, itu filosof Islam. Ya, Arab berbeda dengan Islam, ya. Ya tapi orang Arab, filosof Islam itu bukan Arab ya. Jangan Arabnya. Kalau bisa ditambah dengan Ibnu Sina kalau bisa ya. Usul aja. Oke, yuk lanjut. Minggu depan mungkin mudah-mudahan sudah ada kabar soal ini.
Apakah misalnya minggu kedua mulai atau bagaimana, nanti mudah-mudahan sudah ada kabar. Nah, untuk malam ini saya hanya melanjutkan apa yang sudah dibahas kemarin ya. Saya tidak menulis paper yang baru, hanya melanjutkan paper yang sudah ditulis minggu lalu, kan sudah dibagikan ya PowerPoint-nya di grup. Nah, memang ada beberapa ulasan satu chapter di buku W. Norman yang belum saya buatkan slide-nya, tapi saya akan jelaskan saja itu sebagai konsekuensi logis dari ulasannya tentang nation building yang sudah kita bahas kemarin ya. Mungkin sebelum masuk ke federalisme, saya ulas sedikit apa yang kemarin sudah dibahas tentang nation building. Pertama, kalau kita kembali mengingat minggu lalu, ulasan W. Norman tentang nasionalisme itu punya dua arti ya. Apa itu nasionalisme? Itu punya dua arti. Pertama, nasionalisme sebagai self-determination. Teori nasionalisme sebagai upaya untuk menentukan nasib sendiri. Artinya, ketika sebuah komunitas sebangsa, ketika sebuah komunitas etnokultur ingin menentukan seperti apa struktur politik yang menjadi desain kehidupan bersamanya, ingin menentukan tujuan hidupnya seperti apa, ingin menentukan relasi antar individu di dalam kelompok itu seperti apa, maka mereka tidak ingin bagaimana semua itu ditentukan oleh kekuatan dari luar yang bersifat eksternal, tapi mereka boleh menentukan sendiri apa yang ingin dipilih terkait dengan cara hidupnya, itu sebagai self-determination ya. Determination menentukan satu diri, artinya menentukan diri. Kita tergantung pada diri kita gitu ya. Jangan sampai apa yang terkait dengan kehidupan kita ditentukan oleh orang lain, oleh pihak eksternal. Itu namanya tidak mandiri. Tidak mandiri secara politik ya. Nah, ya ini istilah Bung Karno juga tuh. Mandiri secara politik itu, atau berdikari secara politik istilahnya itu ya. Artinya bagaimana desain kelembagaan politik kita ditentukan oleh kita sendiri, bukan oleh pihak luar, oleh bangsa lain, oleh bangsa asing, oleh kekuatan asing. Nah, kalau kolonialisme itu kan artinya kehidupan kita, kehidupan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa itu sendiri, tapi ditentukan oleh bangsa lain yang menguasai. Sama seperti dulu orang Indonesia, bagaimana kehidupannya, ekonomi, politiknya ditentukan oleh orang Belanda yang menjajah gitu kan. Kita seperti nggak punya hak ya menentukan siapa yang menjadi pemimpin, kemudian kita nggak bisa menentukan bagaimana struktur ekonomi yang kita kembangkan, apakah kita mau bercocok tanam apa nih, padi atau kopi atau tebu gitu. Semua pertimbangannya bukan pertimbangan yang terbaik untuk kita, tapi semua dilakukan dengan pertimbangan negara kolonial ya. Artinya kehidupan ekonomi, politik, sosial kita semua dirancang demi kebaikan orang luar, orang eksternal ya, demi keuntungan bukan keuntungan kita gitu. Di situ kita tidak punya kedaulatan ya, tidak punya yang disebut dengan self determination. Nasionalisme adalah sebuah teori yang ingin mengatakan bahwa sebuah bangsa itu punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, ini teori pertama tentang nasionalisme ya. Nah, kemudian ada teori yang kedua, kata W. Norman, yang dihubungkan dengan nasionalisme adalah ketika sebuah bangsa itu kemudian sudah memiliki kemerdekaan, sudah memiliki otonomi ya, tidak dijajah, bukan merupakan bagian dari kekuatan yang lebih besar gitu ya. Dia sudah bisa menentukan sendiri nasib seperti apa. Dia perlu mengkonstruksi solidaritas, mengkonstruksi gagasan ini sebagai sebuah kolektivitas politis ya. Seperti apa, dan itu kan membutuhkan proses ya, proses penyatuan, komunikasi, kesamaan identitas, tujuan, visi misi dari seluruh anggota dari komunitas politis itu gitu. Nah, itu yang disebut sebagai nation building, membangun, mengkonstruksi
bangsa itu bukan sesuatu yang sekali jadi, tapi sesuatu yang dikonstruksi dengan satu tujuan ke depan, proyeksi ke depan. Itu nation building ya. Dalam prakteknya, nation building itu ya menyamakan yang beda, kemudian orang-orang yang awalnya mungkin tidak saling kenal, orang-orang yang awal tidak mengerti bahasa itu, belajar bahasa itu, orang-orang yang mungkin tidak terhubung ya secara politis dengan komunitas yang sama dihubungkan dengan infrastruktur politik, ekonomi dan politik, sehingga terjadi semacam keterhubungan secara politis di antara semua komponen dari komunitas politis itu ya. Itu disebut sebagai nation building. Maka dibutuhkan misalnya narasi-narasi bersama ya tentang, katakanlah dulu sebelum dijajah kita itu semua satu kok. Satu Indonesia, karena dulu kita diikat oleh misalnya cerita tentang Sumpah Palapa lah, Gajah Mada lah, gitu kan, Majapahit lah, Sriwijaya, pokoknya narasi-narasi dikembangkan untuk membangun satu kolektivitas ya, kesadaran kolektif yang memungkinkan satu sama lain tuh terhubung gitu, menjadi sebuah satu kesatuan, satu bangsa gitu ya. Kemudian gagasan tentang Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nasib, satu penanggungan, kita semua sama rasa dijajah, semua itu dikembangkan. Termasuk soal perjuangan para pahlawan yang dikonstruksi demikian rupa, dari mulai Cuk Nyadin, kemudian Pangeran Diponegoro, Patimura, semua adalah pahlawan nasional gitu ya. Ya pokoknya kalau sudah merdeka, semua sejarah dikonstruksi untuk mendukung kesadaran tentang kesatuan bangsa itu, bangsa yang satu. Meskipun kalau kita bicara secara ilmiah belum tentu ya, pada kenyataannya seperti itu. Apa betul Majapahit pernah menguasai wilayah seperti yang kita anggap sebagai Indonesia sekarang ya? Nggak tahu juga. Apa betul Sriwijaya pernah betul-betul menjadi sebuah kekuatan maritim seperti yang sekarang Indonesia? Mungkin nggak juga gitu ya. Jadi itu narasi yang dikembangkan untuk kemudian mengokohkan kesadaran bersama gitu. Kemudian para pahlawan apa betul semuanya berjuang demi keagungan bangsa Indonesia melawan penjajah? Ya sebenarnya bisa dilacak ya. Jangan-jangan pada masa Diponegoro belum ada kesadaran tentang Indonesia ya. Pangeran Diponegoro ya yang dia sedang bela ya kepentingan leluhur, kepentingan Mataram melawan kolonial gitu kan, melawan VOC sebetulnya kan. Atau ketika Aceh sedang berperang melawan VOC atau dengan Belanda, ya itu persaingan bukan sebagai orang Indonesia ya, sebagai mereka yang membela kerajaan Aceh gitu. Termasuk juga sebenarnya konstruksi misalnya di Sulawesi Selatan ya. Kalau orang menyebut sosok Hasanuddin yang dianggap sebagai nama ayah saya itu Hasanuddin, dianggap sebagai pahlawan nasional karena Hasanuddin itu berperang melawan Belanda ya. Hasanuddin Sultan Hasanuddin berperang melawan Belanda sebagai Sultan Goa. Sementara Sultan Bone Arung Palaka itu berperang melawan Goa, memimpin kerajaan Bone dibantu oleh Belanda gitu. Dan itu dikonstruksi di banyak narasi kalangan pejuang kemerdekaan mengatakan Hasanuddin itu pahlawan nasional karena berperang melawan Belanda. Sementara Arung Palaka, Raja Bone, pengkhianat karena dia malah bekerja sama dengan Belanda gitu. Nah ini satu narasi yang dikembangkan belakangan karena ada bias-bias nation building ya, membangun satu kesadaran kolektif. Padahal kalau kita mengacu sejarah yang lebih objektif pada masanya itu kan soal persaingan di antara dua kerajaan aja, di antara dua kerajaan ya. Pertama ya Goa sebagai Goa Talo sebagai pemimpin perserikatan ya di Sulawesi Selatan, Goa Talo itu Makassar ya, kemudian Wajo itu yang menarik Bugis. Wajo itu kerajaan Bugis tapi kemudian bersekutu dengan Goa dan Talo gitu. Nah sementara Bone Sopeng ya itu memang bersekutu dulu memang menjadi negara bawahan dari Goa ya. Jadi ketika Arung Palaka muda, dia kemudian
Bone itu mengalami kehilangan kemerdekaannya karena menjadi taklukan dari Goa dan Talo gitu ya. Sehingga kemudian sebagai anak muda, sebagai anak raja, anak bangsawan, Arung Palaka kemudian ditawan di istana Goa gitu ya. Tapi sebagai seorang bangsawan tidak diperlakukan buruk. Kebetulan di istana Goa ada seorang intelektual ya yang sangat terkenal waktu itu. Ini sebagai ilustrasi, namanya Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang itu adalah mertua dari Sultan Hasanuddin ya. Sekaligus juga menjadi ayah, ada namanya Karaeng Karunrung, dan menjadi orang tua angkat dari Raja Bone yang saya sebut tadi, Arung Palaka. Jadi ada sosok seperti Karaeng Patingaloang yang menyatukan banyak unsur agama dan etnis di Sulawesi Selatan pada masanya ya, di mana pada masa Patingaloang ya Arung Palaka memilih untuk kemudian menjadi anak baik ya. Dia berhutang banyak pada ayah angkatnya, tapi ketika Karaeng Patingaloang meninggal ya sebagai seorang pangeran Bone, dia ingin membebaskan kerajaan Bone dari penguasaan Goa gitu ya. Dan akhirnya salah satu cara terbaik adalah bekerja sama dengan VOC untuk menggeser supremasi Goa adalah dengan berperang melawan Goa, bekerja sama dengan VOC gitu. Nah itu kesempatan yang sifatnya situasi konfliktual di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, nggak ada hubungan dengan kemerdekaan bangsa. Yang satu mendukung Belanda karena anti Indonesia, yang satu menolak Belanda karena mendukung Indonesia. Tidak terpikirkan pada masa itu ya. Dulu yang ada adalah sentimen tentang ya kerajaan Goa sama kerajaan Bone gitu. Tidak ada yang satu pro Indonesia, yang satu anti Indonesia. Nah, tetapi belakangan dikonstruksi oleh sebuah gagasan tentang gagasan yang mendukung terciptanya semangat kebangsaan bahwa lihat Sultan Hasanuddin dia adalah pahlawan nasional karena dia berperang melawan VOC gitu, Belanda. Sementara Arung Palaka dianggap bukan pahlawan, padahal buat orang Bone ya pahlawan karena dialah yang membebaskan Bone dari katakanlah penjajahan kerajaan Goa gitu. Nah, cuma dalam sejarah itu agak sulit ya karena sejarah nasional, sejarah lokalnya dikonstruksi dalam kerangka nation building sehingga lokalitas-lokalitas itu semua dirancang demi kepentingan sejarah nasional dari sebuah komunitas politik yang lebih besar gitu. Nah, ini yang kemudian diwanti-wanti oleh W. Norman bahwa nation building yang kedua itu berpotensi kita kemudian melakukan dalam tanda petik ya penjajahan terhadap komunitas-komunitas lokal yang ada di bawah komunitas politik yang sudah merdeka itu ya. Karena dulu ketika dijajah kan Indonesia menjadi bawahan dari kekuasaan kolonial yang lebih kuat, yaitu misalnya Belanda gitu ya. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka, punya otonomi, kan Indonesia membawahi banyak komunitas-komunitas lokal yang lebih kecil. Ada Aceh, ada Makassar, ada Bugis, ada Banten, ada Cirebon, ada macam-macam gitu. Nah, ketika sudah merdeka, apakah Indonesia sebagai sebuah kolektivitas politik memberikan otonomi juga nggak kepada komunitas-komunitas yang ada di daerahnya, atau justru melakukan hal yang sama seperti Belanda, tidak memberikan kebebasan kepada orang untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Nah, di sini nation building itu punya dua kemungkinan ya. Di satu sisi nasionalisme itu adalah bersifat membebaskan karena gagasan adalah self determination, menentukan nasib sendiri. Tapi nasionalisme yang kedua itu nation building berpotensi untuk menghilangkan kebebasan, otonomi, karena kalau sudah mengkonstruksi gagasan kebangsaan pada level sebuah komunitas politik, itu berpotensi kemudian mendiskriminasi atau mengkooptasi, mengasimilasi komunitas-komunitas minoritas yang ada di dalamnya gitu ya. Minggu lalu saya berikan contoh misalnya yang menjadi korban dari proses nation building itu adalah komunitas Tionghoa Peranakan ya. Tionghoa Peranakan itu kemudian dilarang
bahasanya digunakan di sekolah. Bahkan anak-anaknya harus dinamai dengan nama Jawa, Sunda gitu ya. Nggak boleh pakai menamai anak pakai bahasa Hokian gitu ya. Harus di Indonesia kan. Kemudian barongsai tidak boleh dirayakan. Agama Konghucu dilarang. Semua yang berbau Tiongkok itu pada masa Orde Baru nggak boleh. Itu salah satu manifestasi nation building, di mana dalam program nation building itu ada kelompok tertentu etnis, kelompok bangsa yang kemudian mengalami diskriminasi. Untuk mempertahankan satu gagasan stagnation, itu kemudian mengorbankan otonomi dari kelompok-kelompok etnokultur tertentu, entah itu minoritas etnis atau minoritas bangsa gitu ya. Nah, kata W. Norman, kalau konsisten dengan prinsip kebebasan, maka dua-duanya harus didasarkan pada prinsip otonomi. Kita menolak penjajahan, mendukung self-determination karena kita menolak ada satu kelompok bangsa yang didominasi oleh bangsa lain. Jadi kita tolak tuh penjajahan. Di saat yang sama di sebuah negara merdeka, tidak boleh ada satu bangsa menjajah anggota komunitas sendiri. Tetap itu juga harus didasarkan pada prinsip pembebasan. Jadi orang komunitas lokal juga harus diberikan semacam otonomi untuk menentukan apa yang terbaik bagi komunitas lokal yang ada di dalamnya. Ini catatan dasar dari W. Norman di minggu lalu ya. Nah, kemudian apa konsekuensinya bagi teori federalisme? Kata W. Norman, soal federalisme itu kan sebetulnya itu sebuah realitas empiris yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Di banyak negara di dunia, negara federal itu sudah menjadi kenyataan. Coba sebut negara-negara yang sekarang berkembang, itu banyak yang merupakan negara federal ya. Misalnya Australia itu negara federal, Amerika negara federal, Kanada itu negara federal, Italia negara federal ya, kemudian Swiss negara federal, Uni Eropa ya sekarang sudah menjadi konfederasi ya, sudah merupakan semacam federal juga, federasi dari negara-negara Eropa. Jadi negara federal itu merupakan sebuah kenyataan empiris. Tadi Teh Reni mengatakan Indonesia pernah mengalami tahun 50 ya, Republik Indonesia Serikat. Itu bukan hanya sejarah, memang itu pernah mengalami situasi terlepas dari latar belakangnya. Artinya secara empiris terjadi federalisme itu. Tidak semua negara berbentuk kesatuan seperti Indonesia sekarang. Tidak semua negara berbentuk monarki ya, seperti misalnya Jepang gitu atau Inggris gitu. Tapi ada negara yang bentuknya federal. Nah, yang jadi masalah adalah sejauh ini dalam filsafat politik tidak ada satu pendasaran normatif mengapa federalisme itu bisa dibenarkan gitu. Jadi teori politik itu absen berbicara tentang federalisme. Jadi selama ini teori politik bicara tentang demokrasi. Mengapa demokrasi itu penting? Dibuatlah argumentasinya ya. Soal otonomi, soal penentuan nasib sendiri gitu kan. Kebebasan. Wah, filsafat politik bicara tentang kebebasan ya. Misalnya dari isu martabat individu, kalau manusia punya martabat, maka manusia diharapkan bisa menentukan kehidupannya berdasarkan apa yang diinginkannya, yang dipilihnya. Tidak ditentukan oleh keadaan-keadaannya. Muncullah gagasan liberalisme gitu ya, itu dalam filsafat politik. Kemudian dalam isu ekonomi muncul, dalam isu yang lain-lain banyak muncul. Tapi dalam konteks penataan kelembagaan negara, sistem kenegaraan, apakah sebuah negara itu patut dirancang dengan sistem federal atau sistem kesatuan? Filsafat politik tidak memberikan satu jawaban. Kita bisa lacak dari tradisi yang paling klasik ya, misalnya dari Platon, Aristoteles, kemudian sampai Immanuel Kant, sampai yang paling kontemporer, misalnya John Rawls, Nozick, itu tidak ada yang
tidak ada yang merumuskan secara filosofis untuk mendukung pentingnya federalisme gitu ya. Jadi isu tentang apakah negara itu federal atau negara kesatuan itu bukan menjadi sebuah isu yang menjadi dibahas dalam filsafat politik gitu. Nah, Norman merasa dia terpanggil gitu sebagai seorang filosof yang memberikan sumbangan normatif untuk mendukung teori federalisme secara filosofis. Kalau filosofis kan normatif ya. Mengapa federalisme itu harus? Alasannya bukan hanya semata-mata secara empiris sudah terjadi, tapi karena dia baik gitu ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan haknya, maka perlu diberikan gitu. Nah, maka Norman ingin memberikan semacam pendasaran bagi federalisme, bukan karena dia sudah kadung terjadi dilaksanakan, tapi karena federalisme jauh lebih bisa memberikan memenuhi hak-hak terutama untuk mereka yang disebut sebagai minority rights. Nah, di sini kata Norman, dalam banyak negara sebetulnya apa disebut sebagai negara modern itu bukan negara bangsa, karena dalam sebuah negara itu terdiri dari banyak identitas etnokultur ya. Jadi dalam satu negara itu jarang ada yang satu negara sekaligus satu bangsa gitu ya. Dalam satu negara itu bisa ada puluhan bangsa. Nah, ini terbukti dengan jumlah negara dengan bangsa yang tidak kongruen gitu. Negara itu di dunia hanya ada 200 negara. Sementara bangsa itu atau suku bangsa itu bisa 5.000. Artinya kalau dirata-ratakan satu negara itu bisa sekitar 200-an ya. 50 sampai 200. Artinya dalam sebuah negara itu selalu akan bersifat multikultur ya. Multikultur, lebih dari satu komunitas etnokultur, ya sama ke Indonesia ya. Indonesia itu kan di dalam Indonesia itu ada Aceh, ada Papua gitu ya. Ada Banten, ada Cirebon, ada Priangan, ada Mataram, ada Bugis, ada Makassar, banyak. Dan itu semua kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa, sama seperti kita, itu adalah negara di mana di dalamnya ada banyak bangsa ya, ada suku bangsa. Ya kalau sama dengan banding di Eropa itu seperti gabungan dari banyak bangsa dijadikan sebuah negara gitu, negara semacam negara multibangsa gitu. Nah, kata Norman, karena pada kenyataannya itu negara modern itu adalah negara bukan negara bangsa, tapi negara pada dasar multibangsa dan polietnis. Di dalam sebuah negara ada banyak etnis dan ada banyak bangsa, maka sebetulnya negara dengan bangsa itu selalu merupakan tidak pernah betul-betul bisa bersifat netral. Hubungan antara negara dengan etnisitas itu nggak pernah bisa netral ya. Kalau negara dengan agama itu bisa netral, bisa membuat negara yang tidak religius gitu ya, memilih untuk menjadi negara sekuler bisa. Kalau hubungan antara agama dengan negara gitu. Tapi kalau negara dengan etnisitas nggak bisa, karena negara itu harus dikelola dalam proses komunikasi politik. Nah, kalau komunikasi politik pasti dikemukakan dalam sebuah bahasa. Pakai bahasa apa? Sudah pasti proses politik disampaikan dalam sebuah konstruksi linguistik tertentu gitu ya. Apakah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa indigenous people, dalam bahasa Jerman. Nah, pilihan-pilihan pakai bahasa resmi mana itu mencerminkan keberpihakan negara kepada komunitas-komunitas etnokultur tertentu gitu. Kalau sebuah identitas dan bahasa etnokultur dijadikan sebagai bahasa resmi, bahasa politik, bahasa pendidikan, bahasa pengadilan, maka bahasa itu akan menjadi bahasa yang membanggakan bagi kelompok penggunanya gitu ya. Ada kebanggaan, ada kemudahan, dan dia akan menjadi powerful gitu ya. Sementara kelompok lain yang bahasanya
tidak digunakan sebagai bahasa percakapan dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam pengadilan, maka akan menjadi kelompok yang terdiskriminasi karena harus belajar bahasa orang lain. Udah gitu cara pandang kehidupannya juga terancam terpinggirkan karena bahasanya tidak dipakai sebagai bahasa percakapan sehari-hari gitu ya. Memang agak lain dalam kasus Indonesia karena Indonesia punya satu bahasa bersama. Di saat yang sama kita punya bahasa ibu ya. Jadi orang Sunda ya di rumah bahasa Sunda, di sekolah bahasa Indonesia gitu. Di rumah bahasa Jawa, di luar bahasa Indonesia. Kita seperti ada dua bahasa gitu ya. Nah, sementara di banyak negara-negara yang lain memang ada solusi itu juga, tapi biasanya ada juga harga diri juga ya. Orang yang berbahasa Perancis ya ingin dia menggunakan bahasa Perancis. Orang yang memiliki orientasi kultural berbahasa Inggris, Anglo-Saxon ya ingin pakai bahasa Inggris. Itu yang terjadi di Kanada ya. Mengapa ada negara bagian seperti Quebec itu ingin mendapatkan otonomi khusus agar semua percakapan sosial, politik, dalam pendidikan, dalam hukum di negara Kanada yang pada umumnya berbahasa Inggris, khusus di provinsi dia itu dilakukan dengan semua menggunakan bahasa Perancis ya. Ini sebagai simbol dari otonomi kultural dari wilayah Quebec itu ya. Jadi di dunia bisnis, dalam kontrak bisnis, di dalam pengadilan, dalam pemilu lokal ya, pemilu daerah gitu kan. Kemudian surat suaranya, bahasa pemerintahan, bahasa pengadilan, buku pelajaran semua digunakan dalam bahasa Perancis. Jadi dalam sebuah negara itu seperti negara dalam negara gitu. Yang semuanya beda, terutama perbedaannya itu didasarkan pada orientasi kultural. Yang satu berorientasi kultural Perancis, yang sebagian lain adalah Inggris gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Dan ada banyak contoh seperti itu di negara lain, misalnya di negara Swiss. Wederman mencontohkan negara lain juga yang multikultur adalah Swiss ya, di mana Swiss itu dalam sebuah negara terdiri dari beberapa beberapa negara bagian ya, yang masing-masing negara bagiannya itu mencerminkan orientasi kultural yang berbeda-beda. Misalnya ada wilayah negara bagian Swiss yang orientasi kultur dan bahasanya Jerman. Ada yang Perancis, ada yang Italia, ada yang bahasa apa ini namanya itu ya. Artinya dalam satu negara itu ada negara-negara bagian yang masing-masing menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda gitu ya. Yang satu menggunakan bahasa Italia, yang satu menggunakan bahasa Prancis, satu bahasa Jerman, satu ada bahasa Romans namanya, bahasa Romans ya. Jadi satu negara tapi kemudian ada 3-4 bahasa di situ, dan bagaimana ini menjelaskan kenyataan seperti ini ya secara filosofis politik ya. Apakah ini sesuatu yang bisa dibenarkan atau sebetulnya kita ingin mendukung satu upaya untuk penyeragaman, bahwa kalaupun di sebuah negara bangsa, negara modern, sepertinya diperkenankan negara mengambil sebuah kebijakan kebijakan bahasa tunggal ya. Kejadian seperti Swiss misalnya dihilangkan misalnya karena kekuasaan, diwajibkanlah semua orang misalnya berbahasa bahasa Prancis atau bahasa Jerman, yang lain dipaksa misalnya gitu ya. Atau di Kanada orang-orang Quebec itu diwajibkan belajar bahasa Inggris dan mereka udah nggak boleh lagi menggunakan bahasa Prancis di dalam kehidupan keseharian gitu. Nah, kata Wederman, apakah sebuah negara diperkenankan nggak mengambil kebijakan satu bahasa seperti itu gitu ya? Atau justru federalisme itu adalah solusi kelembagaan untuk memastikan agar minoritas etnokultur itu bisa mengembangkan kehidupan berdasarkan pada orientasi atau keragaman etnokulturnya masing-masing. Nah, kata Wederman, federalisme itu jauh lebih secara institusional itu lebih kondusif, lebih kompatibel dengan diterapkannya prinsip-prinsip pemberian
hak-hak nation building bagi minoritas budaya ya. Jadi pada dasarnya kan UUN Ormas sebagai seorang filsuf politik liberal tidak mau ada pemaksaan kehendak ya. Dia ingin bahwa setiap komunitas, setiap kelompok itu bisa menentukan nasibnya sendiri, termasuk komunitas minoritas etnokultural di banyak negara gitu ya. Jadi walaupun pada umumnya misalnya di sebuah negara itu berorientasi atau berbahasa Inggris, tapi ada satu komunitas ingin mempertahankan orientasi berbahasa Prancis, maka perlu dirancang sebuah sistem kenegaraan berbentuk federal agar komunitas yang berbahasa Prancis itu bisa menyusun sebuah kebijakan untuk mempertahankan orientasi kultural yang berbahasa Prancis. Hal yang sama juga terjadi di Swiss ya. Jadi federalisme adalah solusi kelembagaan untuk memastikan bahwa hak-hak minoritas budaya untuk melakukan nation building berdasarkan kehendaknya sendiri untuk menentukan sendiri bisa dijalankan tanpa harus kemudian memisahkan diri menjadi sebuah negara merdeka ya. Jadi tidak perlu Swiss pecah menjadi 4 negara ya. Swiss yang berbahasa Jerman, Swiss yang berbahasa Prancis, Swiss berbahasa Itali, masing-masing jadi negara. Nggak perlu, tetap negara Swiss dengan federal, dan masing-masing bagian negara bagian itu bisa mengembangkan kebijakan berdasarkan orientasi kulturalnya masing-masing. Di negara bagian Swiss yang berbahasa Jerman ya semua kebijakan pakai bahasa Jerman ya, pendidikan, kemudian kurikulum, bahasa formal dan sebagainya. Yang berbahasa Prancis juga begitu, semua dibikin empat pola ya berdasarkan otonomi, dan itu dimungkinkan karena sistemnya federal gitu. Dan di banyak negara lain di mana terjadi keragaman etnokultur, federalisme itu dimungkinkan untuk memastikan setiap minoritas etnokultur memiliki otonomi untuk menentukan nasib sendiri dan mempertahankan keberadaan dari bahasa dan menentukan nasib sendiri untuk mempertahankan identitas bangsanya sendiri sebagai kelompok minoritas bangsa di dalam sebuah komunitas yang lebih besar di dalam sebuah negara multikultur gitu. Jadi federalisme adalah sebuah solusi. Karena sebetulnya di luar dalam konteks negara multikultur, federalisme itu sudah dipakai juga untuk alasan-alasan ekonomi. Misalnya di Amerika itu federal ya. Bukan karena alasan multikultur, karena alasan sejarah aja ya. Dia memang gabungan dari banyak negara bagian gitu kan. Kemudian Jerman itu ya monokultur sebetulnya. Tapi dia dibikin sistem federal itu karena alasan ekonomi gitu ya. Italia juga sama. Italia itu pertimbangannya bukan karena masing-masing negara bagian itu karena pertimbangan etnokultural ya, tapi karena pertimbangan ekonomi saja gitu. Nah, kalau alasannya ekonomi itu cukup masuk akal untuk mendukung sebuah sistem federal, apalagi kalau pertimbangannya adalah memberikan kebebasan pada kelompok minoritas etnokultur untuk mempertahankan identitasnya, bahasanya, gaya hidupnya, maka semakin wajib federal itu dijalankan, karena hanya dengan sistem federal lah bisa terjadi semacam kesempatan bagi sebuah kolektivitas politik lokal untuk mempertahankan keunikan dari komunitasnya, sehingga federalisme itu menjadi jalan keluar untuk orang bisa otonom tanpa harus memerdekakan diri. Sebab kalau kemudian tidak diberikan semacam jalan keluar, maka pilihannya adalah pertama, minoritas lokal, minoritas budaya itu beradaptasi dengan kelompok mayoritas, artinya dia menghilangkan identitasnya dan kemudian mengganti kebudayaannya, menyesuaikan diri dengan kebudayaan mayoritas, atau berjuang secara politik untuk memisahkan diri menjadi sebuah negara merdeka gitu. Pilihannya berat ya. Kalau dia menyuruh misalnya orang-orang seperti Catalunya gitu ya, menghilangkan orientasi Katalannya dan menjadi bagian Aragon Salamanca ya, yang menjadi kultur Spanyol pada umumnya, orang-orang Katalan nggak mau. Dia merasa Katalan is not Spain. Kami bukan Spanyol sebenarnya. Kami layak menjadi negara sendiri, negara Katalan. Cuma karena secara politik
kami dulu kemudian dimasukkan ke dalam kerajaan Spanyol, kami menjadi bagian Spanyol terpaksa gitu ya. Kalau boleh pilih kami mau merdeka, kata Lalinto gitu. Nah, pilihannya apakah di antara dua ekstrim, apakah dia menjadi Katalonia itu dihilangkan identitas Katalonianya, kemudian dipaksa untuk mengadopsi kultur Aragon, Spanyol pada umumnya, dan itu nggak mungkin ya, karena itu artinya menafikan hak orang untuk menentukan nasib sendiri. Gitu. Jadi orang boleh berbeda kultur dengan kelompok mayoritas, tapi juga kalau kemudian dia nggak diberikan hak, pilihannya kalau dia punya kekuatan, ya akan memberontak. Demi mempertahankan identitas kulturnya, ya saya mendingan perang aja dengan kelompok mayoritas gitu ya. Jadi pilihannya antara kehilangan identitas atau berperang supaya dapat kemerdekaan. Nah, pilihannya berat. Nah, solusi terbaik ya federalisme itu. Dalam federalisme, minoritas bangsa itu tidak harus mendirikan negara merdeka yang baru, tapi juga diberikan otonomi untuk mengelola masa depan atau penentuan nasib dari komunitas etnokulturalnya. Nah, di beberapa kasus seperti misalnya di Thailand Selatan, Filipina Selatan, itu sebenarnya langkah yang sangat bagus ya. Kayak bangsa Moro itu diberikan semacam otonomi khusus karena ada sebuah kolektivitas kesadaran kolektif di Thailand Selatan dan di Filipina Selatan itu yang merasa dia berbeda dengan kelompok masyarakat Filipina lainnya di negara itu atau Thailand lainnya, ada perbedaan etnis, agama, sehingga pilihannya cuma dua, apakah kalau ingin betul-betul merdeka ya bikin negara sendiri ya merdeka, dan misalnya kayak bangsa Moro yang merdeka gitu sebagai kelanjutan dari Kesultanan Sulu dulu, atau untuk memastikan tidak ada pemberontakan ya pemerintah Filipina mengasimilasi orang Moro. Jadi dengan transmigrasi kayak zaman Orde Baru itu ya, itu sebenarnya kan upaya untuk asimilasi kan. Banyak orang-orang yang dari daerah Manila tuh kemudian ditransmigrasi ke orang-orang Moro sehingga di Moro tidak terkonsentrasi lagi orang-orang yang dulu keturunan Moro, sehingga tidak ada aspirasi untuk memisahkan diri memerdekakan diri gitu ya. Meskipun juga nggak berhasil karena terjadi ketidakadilan dan sebagainya gitu. Nah, dibanding dua-duanya yang satu pisah itu akan terjadi kekerasan politik, asimilasi juga akan menyangkal hak-hak dari budaya, maka jalan terbaik adalah federalisme. Dengan federalisme, otonomi khusus, minoritas etnokultur tidak memisahkan diri, tidak melakukan perceraian politik, tapi punya otonomi untuk menjaga kehidupannya, cara hidupnya, mempertahankan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan politik, pendidikan, sehingga mereka bisa mempertahankan apa yang menjadi haknya sebagai hak-hak kultural ya, hak untuk memerintah sendiri berdasarkan pada penentuan nasib sendiri atau nation building menurut cara pandang dari kelompok-kelompok minoritas. Itu barangkali tambahan ya dari teori yang minggu lalu sudah dibahas sebagai konsekuensi logis dari tentang teori yang mendukung dari hak-hak minoritas untuk menentukan sendiri, maka federalisme adalah solusi kelembagaan yang paling masuk akal. Itu tawaran yang diberikan oleh Weinerman. Itu barangkali Teh Neni dari saya sebagai tambahan. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Siap. Terima kasih Kang Iqbal atas paparan yang luar biasa. Saya kira kalau suara saya putus-putus diingatkan ya, karena ini lagi di luar ruangan. Tadi Kang Iqbal menyampaikan bahwa memang sebuah bangsa itu punya hak untuk bagaimana menentukan nasibnya sendiri, lalu kemudian mengkonstruksi sebagai kolektivitas politik dan pemikir, dan Weinorma itu memberikan bagaimana sumbangan pemikiran mengenai federalisme secara filosofis, dan federalisme ini lebih bisa memenuhi hak minoritas ya, karena dalam setiap negara menganut sistem multikultural yang mencerminkan kultur dan bahasa yang berbeda-beda tentu dari setiap negara. Dan tentu saja federalisme ini menurut Weinorma itu jauh lebih kompatibel dan menjadi solusi kelembagaan. Dan tentunya ini bisa dijalankan untuk
memastikan setiap negara itu dapat mempertahankan identitasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya silahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau diskusi atau sanggahan tanggapan kepada Kang Iqbal, saya persilahkan. Kalau tidak salah ada Bang Edi juga ya? Iya. Ada Dr. Muslim Mufti nih, pakar politik. Dan ini ada Dr. Muslim Mufti. Baru masuk. Ayo dok, komentar dok. Apa ya? Baru masuk belum tidak ini ya? Oh ya udah sedikit ya ini. Iya, iya. Saya baru masuk dan tidak tidak mengikuti dari awal materinya ya. Nah ini tadi temanya nation state ya? Iya. Nation state ini kalau di Eropa Barat itu ada di Eropa Barat itu biasanya ada aspek saling mengikuti ya, antara ada 4 aspek ya terutama. Ini yang biasanya berbicara tentang penyatuan ekonomi dan budaya di tingkat elit ya, yang pertama. Kemudian yang kedua sektor yang lebih besar dari massa ya ke dalam sistem itu melalui wajib militer biasanya, sekolah wajib dan lain-lain. Biasanya media massa berkembang ya, menciptakan jalan untuk kontak langsung antara elit pusat dengan populasi pinggiran yang menghasilkan perasaan memiliki identitas yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga masyarakat. Kang Iqbal, mohon maaf barusan saya kelempar. Silakan Pak, lanjutkan. Oh ya. Kemudian yang ketiga itu masyarakat, itu yang terlibat aktif dalam sistem politik teritorial. Dan yang keempat ini yang terakhir itu aparat administrasi yang berkembang, layanan kesejahteraan publik ya, yang dibentuk untuk kebijakan nasional, itu pemberatan kondisi ekonomi yang dirancang. Itu yang biasanya di dalam bahasan nation state ya. Itu. Nah kemudian berbicara tentang apa tadi itu federasi ya. Kalau federasi. Ya Kang, federasi. Ya federasi ya. Nah itu ada sering dibandingkan dengan devolusi ya. Kalau kita juga pendelegasian tugas atau juga fungsi kepada pemerintahan, ini juga kalau biasanya secara konstitusional ini adalah kelembagaan politik federasi ini pendelegasian fungsi kepada pemerintah pedesaan, perkotaan atau metropolitan atau daerah. Makanya banyak yang tidak setuju dengan istilah otonomi daerah. Masih diragukan istilah otonomi daerah itu desentralisasi. Itu yang jelas federasi itu negara bagian itu lebih mapan daripada seperti saat ini yang abu-abu. Otonomi daerah yang disebut negara kesatuan tapi menggunakan desentralisasi ya ini. Nah ini biasanya negara-negara maju lebih mengedepankan wilayah gitu ya. Ini juga pemerintah kekuasaan. Ini kalau sekarang kan tetap saja kan desentralisasi
seperti BUMN itu tidak semua bisa dikendalikan oleh daerah. Makanya banyak sekali yang dianggap dirugikan masyarakat daerah karena ada misalkan perusahaan yang seharusnya wilayah itu mendapatkan haknya yang lebih besar daripada pusat, gitu kan. Nah, ini yang menganggap bahwa dengan sistem federasi ini akan menguntungkan daerah setempat, itu wilayah pemerintah daerah gitu. Nah, ini saya tidak mengikuti sejak awal ya itu materi yang dibahas oleh Kang Iqbal, tapi ada bahasan-bahasan materi seperti ini. Jadi memang saat ini adalah negara bangsa ya. Negara bangsa semua menjadikan kekuasaan pada sebuah negara. Itu dulu ya, karena saya tidak mengikuti dari awal. Mohon maaf ini. Siap Kang Muslim, terima kasih. Ya. Mohon maaf tadi Neni kelempar jadi baru masuk lagi. Makasih Kang Muslim atas tanggapannya ya. Sebetulnya tidak menyimak saja sudah sangat luar biasa ya. Kang Muslim ini. Silakan Kang Iqbal, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Muslim. Baik, terima kasih Teh Neni. Saya mengomentari ya, betul seperti yang dikatakan oleh Dr. Muslim tadi. Sebetulnya kalau kita melihat pengembangan institusional di dalam konteks negara modern itu kan itu berbanding lurus dengan apa yang disebut sebagai teori kewargaan ya. Jadi kewargaan itu biasanya berbicara, kalau kita misalnya mengutip T.H. Marshall tuh ya, ada hak sipil, hak politik gitu kan, hak sosial, itu berbanding lurus dengan gagasan tentang negara modern gitu ya. Jadi negara modern itu berkembang dengan tujuan yang pertama adalah menciptakan adanya keanggotaan di dalam sebuah negara ya, sebuah warga yang memiliki satu identitas yang sama gitu ya. Jadi orang bisa berkomunikasi, orang bisa menjadi bagian dari sebuah identitas yang sama, punya hak menjadi warga negara yang sama, hak politik yang sama, nanti hak sosial yang sama gitu. Tapi problemnya adalah yang kemudian dilupakan dari generasi teori kewargaan lama itu adalah bahwa ada satu hak yang juga penting dalam perkembangan kemanusiaan, disebut sebagai hak kultural ya. Karena hak politik saja tidak cukup ya, hak sosial saja nggak cukup, hak ekonomi saja nggak cukup. Orang tidak cukup hanya diakui menjadi bagian dari sebuah warga negara di sebuah negara, itu penting, tapi bukan itu satu-satunya gitu ya untuk keutuhan seseorang itu. Sandang pangan papan, hak ekonomi ya itu juga penting, tapi bukan hanya itu ya, martabat manusia itu bisa penuh, bisa utuh, jaminan sosial, pekerjaan, tapi juga common good ya, kehidupan bersama di mana cara hidup yang ditopang oleh tradisi, adat, kebiasaan, cara bicara, ya itu juga penting ya. Karena kalau orang sejahtera tapi kemudian terasing dari kebudayaannya, orang kemudian menjadi protes juga gitu ya. Jadi Kak Iqbal, ini apa ya? Dengan federalisme ini justru apa ya? Ada yang menganggap suatu mitos ya, federalisme itu, federasi itu mitos. Tapi juga banyak yang mengartikan bahwa federalisme ini juga sebagai sistem sosial budaya di situ justru lebih terjamin. Gitu. Kemudian juga federalisme juga digunakan betul dalam konteks ekonomi, karena sebetulnya disitulah letak kesejahteraan, di mana letak kesejahteraan itu didasari kepada wilayah itu, kekuasaan itu. Makanya beranggapan bahwa negara yang maju itu adalah dengan federalisme, karena di situ sistem sosial budaya di situ lebih lebih dipahami oleh
masyarakat dan wilayah setempat itu. Itu Pak Kang Iqbal. Ya, betul Dokter Muslim. Jadi mengikuti dari yang disampaikan Dokter Muslim ya, ekonomi saja itu menjadi alasan yang cukup sebenarnya untuk menerima federalisme, untuk kesejahteraan, apalagi kalau ini alasannya adalah etnokultur ya, orang ingin mempertahankan selain kesejahteraan juga cara hidup, bahasa gitu ya. Jadi masuk akal federalisme itu, apalagi dengan pendekatan deliberatif ya. Dalam konteks deliberatif itu orang semakin kecil skupnya otonomi, maka akan semakin sesuai dengan kedaulatan dari anggota dari komunitas politis tersebut. Jadi semakin mencerminkan harapan dari orang-orang yang ada di dalam komunitas itu gitu ya. Maka semakin otonom sebuah struktur politik, semakin mencerminkan kedaulatan daripada orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Semakin dia kemudian terpusat, orang kemudian ditentukan oleh orang yang bukan dari daerah situ ya, oleh misalnya di Jakarta yang menentukan seluruh orang kehidupannya kayak zaman dulu sentralistik. Ya orang kemudian menjadi kehilangan otonominya, kehilangan kedaulatannya gitu ya. Jadi otonomi, federalisme itu untuk berbagai alasan itu lebih masuk akal. Alasan ekonomi, semakin dia otonom, semakin berorientasi pada lokalitas, semakin tepat sasaran kebijakan ekonomi itu kan. Secara politik, semakin dia berorientasi pada komunitas lokal, maka semakin deliberatif, semakin memberdayakan ketimbang sentralistik di pusat ya. Secara kultural jelas pemisahan negara-negara bagian berdasarkan identitas etnokultur lebih bisa menjaga keragaman etnokultur ketimbang negara kesatuan. Kalau negara kesatuan maka seluruh kebijakan digunakan dengan bahasa yang tunggal ya, monokultur. Tapi kalau dibuat federal, maka negara-negara bagian bisa dirancang seluruh kebijakannya, seluruh proses komunikasi dengan bahasa yang menggunakan bahasa berdasarkan bahasa ibu dari negara bagian yang bersangkutan, sehingga tujuan politik, tujuan ekonomi, sosial, dan bahkan budaya bisa tercapai dalam sebuah negara federal. Sesuatu yang sulit kalau itu tidak dilakukan dalam otonomi yang dilaksanakan dalam federalisme gitu. Jadi masuk akal sih. Cuma kalau di Indonesia banyak kekhawatiran ya. Kalau kita bicara federalisme itu, maka yang diwacanakan itu selalu ingat dulu Republik Indonesia Serikat itu adalah upaya Belanda untuk memecah belah. Jadi yang dibayangkan tuh disintegrasi, selalu begitu ya kalau kita bicara federalisme, disintegrasi. Kemudian yang kedua, ingat loh, nanti kalau kemudian orang-orang itu dibiarkan dibiarkan membentuk semacam negara bagian, bukan provinsi ya, tapi negara bagian identitas etnokultur. Jawa Barat dihubungkan dengan kesundaan misalnya gitu ya. Kemudian Aceh dengan kultur Aceh, terus semua berdasarkan etnokultur. Itu ada kekhawatiran suatu saat akan muncul sentimen etnokultur yang ingin memisahkan diri menjadi sebuah negara merdeka gitu. Sehingga kalau begitu, kalaupun diberikan otonomi, jangan sampai dasarnya etnokultur. Provinsi kan etnokultur tuh. Maka dibuatlah kebijakan otonomi berdasarkan standarnya kabupaten kota ya, yang dasarnya bukan lagi etnokultur tapi lebih pada kewilayahan gitu, karena satu kabupaten kota biasanya tidak mencerminkan satu sentimen etnokultur, karena etnokultur biasanya di Indonesia basisnya provinsi ya, berdasarkan provinsi gitu. Jadi otonomi daerah dipilih berdasarkan kabupaten kota, dan itu pun ya otonomi daerah ya, bukan federalisme. Kalau federalisme itu betul-betul punya kemandirian sepenuhnya. Dia hanya tidak punya kemandirian ketika berhubungan dengan pihak luar, tapi kalau di dalam dia punya otonomi penuh gitu. Nah, sementara otonomi daerah tetap yang hilang adalah 11 pengawasan pusat, sisanya tetap dari pusat ya. Tapi kalau federal semua dikelola oleh negara bagian, sisanya hanya 3 yang dikelola oleh negara federal gitu ya. Jadi memang berbeda, dan saya nggak tahu dalam kasus Indonesia apakah federalisme itu punya peluang nggak sih untuk dikembangkan gitu ya. Bisa semakin
provinsi itu diberikan otonomi, tidak lagi terpusat di Jakarta gitu ya. Bali punya otonomi, NTB punya otonomi, Jawa Barat punya otonomi, dari segi anggaran, dari segi pengembangan SDM, dan semuanya itu jangan-jangan bisa maju masing-masing gitu ya. Negara bagian maju karena dia memikirkan sumber daya masing-masing di daerahnya, mengembangkan sehingga semua kebijakan tepat sasaran, kontrol, semua orang terlibat, sehingga kemudian ya bisa maju. Itu juga hipotesis ya. Tapi kalau di banyak tempat lain, di banyak negara maju, dengan federalisme itu ya maju gitu ya negaranya, karena dari segi kebijakan ekonomi, politik, budaya itu betul-betul mencerminkan aspirasi dari anggota dari komunitas politik yang bersangkutan. Itu barangkali teh tambahan ya, tambahan siap. dari Dr. Muslim tadi. Siap, makasih Kang Iqbal atas tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi ataupun bertanya mengenai federalisme dan perceraian politik gagasannya dari Wai Norma. Silakan. Ada yang raise kan ini, tapi kalau di chat ada nggak Kang Iqbal? Soalnya dari tadi Neni keluar masuk terus. Jadi nggak bisa ngelihat di chat dari awal. Ada lagi Bapak Ibu? Udah kali teh ya? Iya, kayaknya udah. Oh itu tuh ada Pak Syafril. Silakan Pak Syafril, dibuka saja mute-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Karena ini ikut nimbrung aja nih. Kalau saya melihat begini, bentuk negara, apakah dia bentuknya kesatuan federal atau apapun namanya, saya kira bukan menjadi indikator dari hadirnya satu bangsa atau satu negara yang maju, berkembang, berkeadilan, berkesejahteraan, menghargai hak-hak masing-masing. Saya melihat di beberapa negara kesatuan pun justru menghadirkan masyarakat yang luar biasa, seperti Finlandia, Islandia, kemudian New Zealand dan sebagainya, itu masuk kategori 10 negara-negara teraman di dunia justru. Atau bahkan Denmark itu adalah negara yang terjujur di dunia karena indeks korupsinya paling rendah di dunia. Atau paling baik standar kejujurannya. Kalau melihat dari indikator itu, maka saya, meskipun memang di negara kesatuan banyak juga negara-negara yang bermasalah, ada konflik dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kalau saya melihat, pun demikian halnya dengan negara-negara federal yang memiliki juga problem-problem internal yang juga berkenaan dengan isu-isu identitas. Ya, baru-baru kemarin katakanlah Amerika bermasalah dengan bullying pada Asia, pada orang yang beridentitaskan Asia. Lalu kemudian itu menjadi viral dan menjadi perbincangan negara-negara di dunia. Saya kira bukan masalah bentuk negaranya yang menjadi masalah. Justru yang saya pandang penting adalah menghadirkan satu kepemimpinan yang menghargai entitas itu, bukan pada negaranya, tapi pada siapa yang memimpin, punya visi kultural yang baik kah? Visi identitas, visi menghargai identitas yang baik atau tidak? Visi mendistribusikan wewenang dengan baik atau tidak? Visi mendistribusikan potensi ekonomi secara berkeadilan atau tidak? Saya kira itu kata kuncinya, bukan di bentuk negara, karena saya kira dari sejak awal sejarah menandakan berbagai macam bentuk negara dengan berbagai bentuk dinamika yang terjadi di dalamnya. Dan tidak ada bentuk ideal dari sebuah negara menurut saya. Sangat tergantung pada bentuk kerajaan pun, katakanlah seperti itu.
di kerajaan Majapahit ada situasi di mana rajanya begitu sangat luar biasa, yang menghadirkan satu tatanan kehidupan yang luar biasa. Sehingga saya memandang bahwa kata kunci dari negara yang baik atau negara yang yang membuat masyarakatnya menghargai, itu ada pada siapa yang memimpin negara itu. Ketika pemimpinnya menghargai keragaman masyarakat yang ada di negaranya dan mengakomodir keanekaragaman itu, maka tidak akan ada terjadi problem-problem sentimen identitas. Tidak akan ada konflik-konflik yang mengatasnamakan konflik ras dan konflik lainnya. Demikian halnya dengan konflik agama. Nah, saya pandang itu kata kunci menurut saya. Mendiskusikan bentuk negara saya kira tidak akan ada habisnya. Karena kalau negaranya bagus, yang hadir pemimpinnya justru yang berjiwa otoritarianis, juga percuma juga bentuk negaranya. Nah, saya kira itu mungkin sharing dari saya. Terima kasih Mas Iqbal. Iqbal. Ya, terima kasih Pak Syafril. Silahkan Kang Iqbal, bisa direspon. Baik, saya kira betul ya yang disampaikan Pak Syafril. Sebetulnya tidak ada hubungan niscaya antara federalisme atau kesatuan dengan kesejahteraan. Tadi Pak Syafril menunjukkan banyak contoh negara kesatuan yang justru sukses ya, makmur ya. Misalnya negara-negara Skandinavia itu seperti Denmark gitu ya, kemudian New Zealand itu bukan negara federal tapi makmur gitu ya. Cuma barangkali yang perlu dijadikan catatan adalah negara-negara itu rata-rata adalah negara monokultur ya. Jadi mereka adalah negara yang basis etnokulturnya tunggal, tidak banyak gitu ya. Jadi di sebuah negara modern dengan basis etnokultur yang tunggal itu punya keuntungan. Keuntungannya apa? Bahasanya sama. Mereka punya solidaritas yang kuat. Mereka tidak punya problem dengan integritas dari anggota-anggotanya karena mereka dari dulu dan nenek moyang bahasa yang sama, sentimen yang sama, integritas yang sama. Jadi ada semacam kongruensi ya antara identitas kolektivitas politik dengan kolektivitas sosiologis itu sama gitu. Jadi antara bayangan kenegaraan dengan bayangan bangsa itu sama, klop. Maka secara politik akan lebih mudah maju karena tidak punya kendala-kendala dalam hal hubungan relasi yang bersifat sosiologis gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah dalam sebuah negara di mana terjadi keragaman etnokultur. Di mana dalam sebuah negara ada negara dengan seperti kasus seperti Swiss ya. Tadi kita sebutkan Swiss itu tidak ada negara dengan bahasa Swiss ya. Negara Swiss itu ya negara dengan di dalamnya ada yang berbahasa Jerman, berbahasa Italia, berbahasa Prancis masyarakatnya itu. Jadi mau tidak mau negara itu dirancang kelembagaannya itu untuk memastikan bahwa warga negara yang berbeda bahasa itu bisa tetap menjadi warga negara Swiss, tapi juga tetap bisa berbahasa dengan bahasa nenek moyangnya ya. Orang yang berbahasa Prancis nggak harus kehilangan kesempatan untuk berbahasa Prancis dan dipaksa belajar bahasa Italia misalnya gitu ya. Atau orang Swiss yang adalah keturunan yang memiliki leluhur berbahasa Italia, ya dia tetap bisa berbahasa Italia walaupun dia adalah warga negara Swiss, tapi sehari-hari di sekolah, di perusahaan tetap berbahasa Italia karena Italia adalah bahasa ibu. Jadi negaranya negara Swiss, tapi menggunakan bahasa Italia sebagai bahasa ibunya. Dia nggak perlu untuk kemudian meninggalkan bahasa Italia dan belajar bahasa Prancis misalnya gitu ya. Jadi fungsi daripada federalisme itu adalah memastikan bahwa orang terikat secara politik dalam sebuah negara, tapi bisa mempertahankan keragaman etnokultur tanpa merasa kemudian dia
tercerabut dari identitas politiknya. Jadi dia merasa menjadi warga negara Swiss, tapi di saat yang sama tetap menggunakan orientasi kultural yang berasal dari asal-usul yang berangkat dari warisan nenek moyangnya ya. Orang Swiss yang berbahasa Itali tetap berbahasa Itali sekaligus warga negara Swiss. Orang Swiss yang berbahasa Prancis, dia adalah warga negara Swiss tapi sehari-hari menggunakan bahasa Swiss. Dan pada prakteknya banyak orang yang kemudian bisa berbicara dalam beberapa bahasa ya, orang-orang Swiss itu kan. Tapi ya, Kak Iqbal sebetulnya perdebatan antara pusat dan negara kesatuan dan federal itu sebetulnya persoalannya yang dihadapi itu adalah sebetulnya adalah kesenjangan sebetulnya. Nah, ini juga biasanya negara federal ini banyak menganggap itu adalah sebagai solusi yang terbaik gitu di dalam masyarakat masyarakat daerah terhadap pusat. Biasanya itu didasari adalah kesenjangan antara pusat dan daerah. Nah, ini juga biasanya itu adalah pertimbangan keuangan, pembangunan, pendidikan. Ini yang terjadi gitu. Nah, sekarang ini contohlah kasus di Indonesia. Ini digunakan otonomi daerah. Nah, ini penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional ya untuk untuk sistem birokrasi pemerintahan sebetulnya. Nah, di sini kan tujuan otonomi juga untuk mencapai efektivitas, efisiensi pelayanan kepada masyarakat, gitu. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang. Nah, sebetulnya kan otonomi daerah ini lebih mengarah kepada federal juga, tapi ya di sini ada hal-hal khusus yang tidak bisa dilepaskan kepada pusat kalau negara kesatuan ini. Ini yang terjadi itu biasanya di dalam sebuah negara itu masalah kesenjangan, di mana daerah yang punya produktivitas yang tinggi, memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, diambil oleh pusat. Rata-rata itu menjadi kesenjangan. Kemudian juga daerah-daerah yang secara ekonominya rendah, ini kan jadi masalah bagi negara federal itu justru. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonominya yang lemah sehingga tidak bisa terbantu. Makanya ada solusi yaitu dengan penggunaan istilah otonomi daerah, desentralisasinya itu. Ini kasusnya ya seperti yang terjadi di negara kita. Itu yang paling pokok sebetulnya dasarnya adalah kesenjangan biasanya itu. Itu Kang Iqbal, menurut saya seperti itu. Terima kasih Dr. Muslim. Itu barangkali teknik tambahan ya dari Dr. Muslim. Oke, baik. Iqbal. Ya. Kang Iqbal izin bisa bicara. Silakan Bu Dr. Entin. Ada Bu Dr. Etin ya. Apa kabar Bu Etin? Selamat malam Kang Muslim. Ya, malam Bu Etin. Ya. Kok kenal? Kan sama-sama dari Dr. UI Universitas Indonesia. Wih, ternyata geng ya. Kemarin kan saya undang gitu kan semuanya. Memang kembali kepada persoalan yang sedang kita bahas. Ini ya. Kembali kepada persoalan yang kita bahas. Memang bentuk negara itu penting sebagai identitas bangsa. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana negara bisa menciptakan, mensejahterakan masyarakat. Apapun bentuknya, yang penting masyarakat itu bisa sejahtera. Intinya di situ. Nah, terkait dengan otonomi daerah di kita, memang itu salah satu yang diinginkan lebih ideal daripada yang sebelumnya. Tetapi otonomi daerah di negara kita itu kebanyakan ya para pemimpinnya itu belum mempunyai mental yang baik sehingga menciptakan kekuasaan-kekuasaan di daerah, menciptakan raja-raja kecil di daerah yang akhirnya masyarakat tidak sejahtera. Nah, yang perlu kita pikirkan ke depan itu apapun bentuknya, sekali lagi saya ulangi, bentuk negara itu yang penting itu mental pemimpin-pemimpinnya yang harus bisa mensejahterakan masyarakatnya. Itu kali saya nambahin itu aja. Ya, makasih.
Mantap nih, 2 dokter politik nih ya, luar biasa. Sekelas lagi, baru tahu Satu saya. alma mater, Iya, saya sekelas. juga baru tahu lagi. Jadi ini anggap aja Beberapa reuni minggu ya, yang lalu meskipun kan berdua. saya undang ini di grup apa magister dan dokter politik UI gitu. Yo, senior saya itu kuliahnya senior Mantap. saya, S2-nya sekelas, tapi S3-nya senior saya itu. Sama-sama UI gitu ya. Memang solidaritasnya sangat tinggi sekali UI ini ya. Iya. Kang Iqbal, Cuman Pak ada yang mau Muslim lebih direspon lagi? Saya kira cukup ya tadi ya, ini kita Cek. apa namanya, untuk topik ini saya kira cukup ya, supaya kita punya kesempatan nanti mempersiapkan diskusi untuk minggu depan ya, yang Ramadan khusus, kita akan membedah kembali teori klasik Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Ibnu Khaldun. Jadi supaya ada nuansa tadi. Kalau Ibu Etin nggak setuju disebut filsuf Arab ya, maunya filsuf Islam gitu. Kalau saya bilang ya itu filsuf Arab, ya udah Arab Islam, nggak apa-apa deh kalau gitu. Sesi Ramadan ya. Iya, jadi membahas mungkin dari dokter Muslim bisa ikut ya, Iya, nanti iya. Nanti kita undang. Jadi kalau pembicaranya berdua. Kalau bisa insya Allah seperti sekarang bisa hadir. Iya. Oke. Siap. Sibuk, Pak. Sibuk bisnis. Iya, bisnis nih, lagi membangun. Sebenarnya kita udah ada keputusan ya, walaupun mungkin masih bisa meminta pertimbangan Pak Iqbal, tapi memang lebih baik itu mungkin jam 3:30 mungkin ya, 15.30 ya Pak Iqbal. Teh Neni, nggak apa-apa Teh Neni? Kamis. Ya setiap Kamis berarti ya, Kamis sore. Ya. Kan pekan depan jam kan 16 aja, 16.00. 16.00 ya. Begitu Pak Iqbal, Pak Muslim, Bu Etin dan semuanya ya. Selama Ramadan kita jam 16.00. Setelah Ramadan kita kembalikan malam Jumatan gitu ya. Terima kasih Kang Yayan ngundang terus saya nih. Mohon maaf baru Makasih Pak Muslim. Ya. Ini kita nggak boleh putus supaya rekor muri terjaga ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu biasa semua. Ini terus berlanjut, luar biasa, mantap itu. Iya, mantap. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu ya diskusi malam hari ini mengenai gagasannya Roy Norman, nation building, federalisme, dan perceraian politik yang tentu saja saya kira masih ada banyak kekurangan ya dari pemikiran Roy Norman ini, karena tadi beberapa kasus juga oleh Roy Norman. Tapi yang jelas bahwa hari ini kita mendapatkan pencerahan bagaimana Roy Norman ini juga memberikan sumbangan pemikiran mengenai federalisme itu secara filosofis dan lebih bisa memenuhi hak-hak juga dari kelompok minoritas, dan bagaimana juga dalam setiap negara yang menganut sistem multikulturalisme termasuk juga Indonesia yang memperlihatkan adanya kultur kemudian bahasa yang berbeda pula, Roy Norman menganggap bahwa federalisme ini dianggap lebih kompatibel gitu ya, dan bisa menjadi solusi kelembagaan yang bisa dijalankan untuk bagaimana kemudian memastikan negara itu dapat mempertahankan identitasnya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perkenannya bergabung dalam kajian filsafat ini. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu di bulan Ramadan ya, dengan kajian filsafat yang nanti jamnya tentu saja akan berubah. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga selalu menemani kita di dalam kajian filsafat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nehemia, ini Pak Iqbal, saya ingin memberi kaos nih kepada yang
nggak pernah absen ini. Ibu Susiana nih, Mas Bayu nih. Good, makasih. Pak Nehemia tolong dikondisikan ya. Bu Etin juga ya. Ini Bu Etin. Makasih Kang Yayan. Bu Etin. Ibu Susi sehat selalu. Ya Bu Etin. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Kang Yayan. Terima kasih Kang Iqbal. Mohon izin. Makasih Kang Iqbal. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih. Bang Yopi, terima kasih nih. Bang Yopi. Terima kasih semuanya. Bu Ratu Nizma, Bang Iskandar, Bu Susan, Ustaz Lili, Pak Ernest ya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Pak Julfadli. Pak Nehemia, besok hati-hati. Pak Nehemia besok mudik dulu ke Riau nih Pak Iqbal. Oh gitu, acara keluarga? Acara keluarga. Wih, luar biasa. Pak Iqbal, kalau sudah oke di darat, kita diskusi sama Pak Iqbal di darat ya. Siap, siap. Udah beberapa kali kita di darat nih Pak Iqbal, belum berkenan mengundang Pak Iqbal karena belum ini, masih sungkan juga Pak Iqbal masih di dalam. Ada ya, udah ada apa namanya Jenial sering beberapa kali diskusi di itu ya di kantor ya. Iya betul Pak Iqbal. Lain di Jenial nih. Mudah-mudahan ini Pak Iqbal. Sekarang juga IG kita udah mulai menanjak Pak Iqbal. Pengikutnya udah 12.000. Wih luar biasa. YouTube sudah mulai agak ramai juga nih Pak Iqbal. Udah naik di 237 ya. Wih keren ya. Ya mungkin seminggu lalu masih 141 Pak Iqbal. Agak cepat nih perkembangannya. Ini juga berkat dukungan bapak-bapak ibu semua nih yang hadir Pak Iqbal. Iya. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Pak Iqbal, terima kasih Bu Etin, semuanya terima kasih. Semoga selamat malam. Terima kasih Bu Susi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.